Oke, selamat sore. Kita jumpa kembali dalam mata kuliah pemrograman berbasis open source. Ya. Nah, pada kali ini kita membahas mengenai struktur data set. Ya. Ini adalah salah satu struktur data built-in dari bahasa Python. Ya. Nah, pada sesi kali ini kita membahas mengenai tipe dataset pada Python, kemudian pembuatan tipe dataset pada Python, dan sifat dari tipe dataset Python. Ya. Nah, kita lihat dari konsep yang ada pada struktur dataset di Python. Nah, tipe dataset di Python adalah berisi kumpulan tipe data yang dipakai untuk mengolah himpunan. Jika kita bandingkan dengan struktur data yang sebelumnya yaitu list dan tuple, maka struktur data set ini berbeda dalam hal indeks, ya, karena di tipe data set ini tidak mengenal indeks dan hasilnya nilainya itu adalah unique, ya, unique value. Tipe dataset ini tidak memiliki indeks sehingga tidak ada mekanisme untuk pengurutan, ya. Jadi tidak ada mekanisme untuk pengurutan. Di sini karena dia tidak ada indeks, kita juga tidak bisa menambah nilai baru ke dalam tipe dataset dengan cara menuliskan nomor indeks. Ya, jadi kalau pengaksesan di tuple ataupun di struktur data list itu menggunakan indeks, sedangkan di dalam set itu kita tidak bisa menggunakan nomor indeks. Ya. Ciri khas utama dari struktur data set ini adalah nilainya adalah unik, ya. Jika kita menginput nilai yang sama, maka hanya ada satu yang tersimpan di dalam set. Ya. Nah, untuk pembuatan tipe data set, di sini kita menggunakan kurung kurawal. Ya, jadi untuk tipe data set, bedanya dengan list dengan tuple. Kalau di list itu kurung siku, kalau di tuple itu menggunakan kurung bulat, kalau yang ini menggunakan kurung kurawal. Ya. Nah, kemudian anggota set itu dipisah dengan simbol tanda koma. Ini ambil contoh di sini ada himpunan 1, ya, set 1 yang mangga, jeruk, apel, dan anggur. Kemudian 2, ya, ini himpunan 10, 20, 30, 40, dan himpunan ketiga atau set yang ketiga. Nah, ini isi di dalam item himpunannya ini masing-masing punya tipe data yang berbeda. Kalau yang di sini semuanya string, kalau di sini tipe integer, yang di bawah ini campuran. Ya. Ini kalau kita print, nah ini hasilnya, ini adalah tipe set, ya. Nah, di sini Anda perhatikan, ya, waktu kita merunning ini, ya, waktu kita lihat kalau di tipe list ataupun tuple itu berdasarkan nomor indeks, ya. Kita mula-mula masukin mangga, jeruk, apel, dan anggur. Karena set itu tidak mengenal nomor indeks, maka keluarnya juga tidak berurutan. Nah, ini bedanya dengan yang di yang di list ataupun tuple, ya. Jadi kalau misalnya 10, 20, 30, 40, keluarnya 40, 10, 20, 30. Seperti ini. Nah, kemudian untuk melihat perbedaan cara penulisan tipe data list, tuple, dan set di dalam bahasa Python, ini kita bisa lihat dengan penggunaan perintah type. Nah, di sini kita bisa lihat, di sini ada buah untuk list, kemudian buah untuk tuple, ya, dan buah untuk set. Ya, ini hanya menampilkan saja tipe data dari struktur data boolean yang ada pada Python. Ya. Nah, ini. Jadi yang pertama itu dia adalah list, yang kedua adalah tuple, dan yang ketiga adalah set. Nah, sifat dari tipe data Python itu adalah tidak berindeks dan hanya menerima nilai yang berbeda atau unique value. Ya, artinya kalau misalnya ada item list yang kita buat di dalam himpunan itu nilainya ada yang sama, beberapa sama gitu, maka yang tersimpan di dalam tipe dataset itu hanya satu. Saya ambil contoh ini, ada set pernyataan, ya, ada belajar pemrograman dengan Python bukan ular Python. Di sini Anda bisa lihat ada 2
kata pattern yang muncul, ya, termasuk juga yang dideret, itu ada angka 50 yang muncul 3 kali, dan angka 20 muncul 2 kali. Ya. Kalau kita menggunakan tipe dataset, maka yang tersimpan cuma satu. Ya, seperti ini. Anda bisa lihat, ternyata pattern-nya hanya 1 kali disimpan. Artinya nilainya harus unik. Nah, yang seperti ini juga. Deret yang di semula panjang sekarang hanya tersimpan 5 elemen. Nah, bagaimana kalau kita mengakses set menggunakan indeks? Ya, tentunya karena tidak mengenal indeks, maka kalau kita paksakan menggunakan indeks, misalnya kayak ini, nama, tes, dan seterusnya, maka hasilnya pasti error, ya. Kita ambil contoh nih, pernyataan belajar pemrograman dengan Python bukan ulah Python. Kita paksakan menggunakan indeks. Ya. Maka akan keluar bahwa set itu tidak mensupport indeks. Ya. Jadi yang berbeda dari list dan tuple. Ya. Jadi kalian harus pahami bahwa tipe dataset tidak mengenal indeks. Jadi kata kunci di set adalah tidak mengenal indeks dan unique. Kemudian operasi yang berlaku pada tipe dataset itu adalah operasi khusus untuk operasi himpunan. Contohnya misalnya operasi gabungan, union, operasi irisan atau intersection, operasi selisih atau difference, dan seterusnya. Ya. Ini contoh penggunaan operasi union, intersection, ya walaupun di bawah masih ada selisih ya, difference, kemudian symmetric difference ya. Jadi kalau irisan berarti hanya anggota yang terdapat pada variabel A dan B ya. Namun yang muncul di A dan B ya. Kemudian kalau A gabung B berarti semuanya ya, kita masukin. Kalau A kurang B adalah himpunan A yang bukan B. Ya. Kalau A symmetric difference B itu adalah himpunan dari semua elemen A dan B, namun tidak ke keduanya. Oke, saya coba tambahkan di sini yang himpunan difference ya. Ya, ini difference. Kemudian yang print A karet B. Ini simetrik ya, simetrik difference. Nah, kalau kita running, hasilnya seperti ini. Nah, selain menggunakan operan himpunan, ya operator himpunan, ya ini pakai simbol-simbol operan, Anda juga bisa menggunakan perintah ya, set operation, yaitu union, intersection, difference, dan symmetric difference. Ya. Ya. Contohnya penggunaan ya. Kalau di sini saya mau menampilkan A intersection B, A union B, A different B, dan A symmetric difference B. Ini hasilnya akan kurang lebih sama seperti ini ya. Untuk kita jalankan, ini hasilnya. Oke, sekian dulu untuk materi struktur dataset. Kita jumpa lagi dalam pertemuan materi yang lain. Terima kasih.